Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa mencurahkan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita semua dapat kembali berkumpul untuk bersama-sama mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semoga duduk barengnya kita di majelis ilmu ini menjadi tanda bahwa kita min ahli sa'adah wa min ahli husnil khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sang khuluqil azim, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sang rahmatan lil alamin. Subhanallah, di minggu lalu kita telah membahas bersama terkait kemuliaan Al-Quran. Subhanallah, siapakah itu para ahli Quran? Siapakah itu para hamalatul Quran? Subhanallah, insyaallah di malam hari ini, di minggu ini kita akan melanjutkan pembahasan di bab 2. Subhanallah, terkait hidayah dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 43, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Wallahu alhamdulillahi alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudiya an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Dan kami cabut segala macam dendam yang berada di dalam dada mereka, mengalir di bawah mereka sungai-sungai, dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini, dan kami sekali-kali tidak akan mendapatkan petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Sungguh telah datang Rasul-Rasul Tuhan kami membawa kebenaran, dan diserukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Subhanallah, kita baca dulu muqaddimah di bab 2 terkait ta'rif hidayah. Subhanallah, di antara anugerah terhebat yang diberikan Allah kepada manusia adalah hidayahnya, yakni petunjuk yang menjadi perantara agar manusia tertuntun jalan hidupnya menuju kehidupan yang cerah gemilang. Hidayah Tuhan, hidayah Allah mendidik manusia agar mampu menyandang status khalifah fil ardh. Subhanallah, hidayah adalah petunjuk jalan yang akan mengantarkan seseorang meraih keberhasilan dan kemenangan di sisi Allah. Kita sering sekali, subhanallah, berdoa agar diberi hidayah oleh Allah, diberikan petunjuk oleh Allah. Lalu subhanallah, apa makna dari hidayah itu sendiri? Kata hidayah terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf H, Dal, dan Ya. Kata yang berasal dari huruf-huruf tersebut memiliki dua makna. Jadi hidayah itu akar katanya dari huruf H, Dal, dan Ya. Dan kata yang berasal dari huruf-huruf tersebut memiliki dua makna. Yang pertama, tampil ke depan untuk memberi petunjuk. Yang nomor dua, menyampaikan dengan lemah lembut. Subhanallah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Subhanallah. Oleh karena itu,
ketika kita memohon hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, subhanallah, kita sebagai manusia perlu melalui ikhtiarnya. Misalnya subhanallah, agar kita bisa memahami ilmu yang mana ilmu ini tadinya kita belum mengetahui. Betul tidak? Nah, pengetahuan ilmu tersebut merupakan bagian dari hidayah Allah. Penyampai ilmu tersebut, penyampai hidayah tersebut hakikatnya dari Allah, tapi Allah menitipkan hidayah tersebut kepada para hamba-hambanya agar bisa tersampaikan kepada orang banyak, subhanallah. Nah, penyampainya harus juga bisa memahami dan mengerti. Punten, ketika ibu-ibu ingin menasehati anaknya, subhanallah, memberikan pengertian kepada anaknya, atau seorang guru ingin memberikan pemahaman kepada muridnya, subhanallah, maka di dalamnya harus mengandung petunjuk. Dan yang nomor 2, disampaikan dengan akhlakul karimah, yakni dengan kelemah lembutan. Ini subhanallah tidak bisa hilang dari 2 hal ini, subhanallah. Maka penting bagi kita, subhanallah, ketika ingin memberikan nasihat, memberikan pengajaran, memberikan pengetahuan, maka subhanallah harus berdasarkan nas yang ada dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, sebagaimana petunjuk yang Allah berikan. فَإِنْ تَنَزَّعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. Dan yang nomor 2, harus dengan kelemah lembutan. Oleh karenanya di ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan." Subhanallah, ada metode cara menyeru dakwah, ada metode cara memberikan pemahaman yang baik kepada orang lain, di antaranya melalui hikmah, kemudian melalui mau'izah. Jika ada debat, maka debatlah dengan tampilan yang terbaik. Subhanallah, masya Allah, kita masya Allah. Nah, di sini tidak lain tidak bukan. Kenapa harus demikian? Karena semua itu memiliki tujuan untuk bisa memberikan hidayah. Sedangkan hidayah sendiri tidak terlepas dari penyampaiannya, harus disertakan dengan akhlakul karimah, yakni kelemah lembutan. Lemah lembut di sini bukan berarti tidak bisa tegas. Ada waktunya tegas, ada waktunya kita subhanallah santai dan lain sebagainya. Namun ketika tegas pun subhanallah tetap dengan cara yang baik, tidak dengan cara yang kasar, tidak dengan cara menyakiti dan lain sebagainya. Nah, ini mengandung makna hidayah. Paham ya di sini? Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah. Wa qad fazal muttaqun, wa qad fazal muttaqun. Maka kemudian dari akar-akar tersebut lahirlah kata hadiah. Subhanallah, kita sering memahami makna hadiah. Apa itu hadiah? Subhanallah, hadiah yang merupakan bentuk penyampaian sesuatu dengan lemah lembut guna menunjukkan simpati. Subhanallah, Allah menganugerahkan petunjuknya kepada seluruh makhluknya sesuai dengan kadar kebutuhan makhluk. Subhanallah, masya Allah, masya Allah. Artinya bahwa kalau dalam menjelaskan makna petunjuk secara umumnya, maka petunjuk Allah, petunjuk Tuhan itu bukan hanya kepada manusia, bukan hanya diperuntukkan kepada manusia, melainkan seluruh makhluk, bahkan binatang misalnya. Subhanallah, punten ibu-ibu, subhanallah, siapakah yang memberikan petunjuk kepada lebah agar subhanallah lebah dapat membuat sarangnya sendiri dengan bentuk segi 6 sesuai dengan kondisi dan ukuran yang dibutuhkan. Maka subhanallah, menurut para ahli, sarang lebah tersebut merupakan desain yang sempurna berdasarkan fungsinya. Ini lebah, subhanallah, bisa mendesain tempat tinggalnya sendiri. Betul tidak? Subhanallah, bahkan Allah memberikan hidayah kepada lebah agar hingga pada bunga untuk mengambil saripatinya. Subhanallah, ini semua
ilmu kedokteran kalau bayi itu sehat, tandanya akan menangis dan lain sebagainya. Itu semua siapa yang mengarahkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka begitulah sekilas penjelasan tentang hidayah Tuhan yang menyeluruh kepada makhluknya. Namun subhanallah, di malam hari ini kita akan fokus membahas terkait hidayah Allah kepada manusia yang berhubungan dengan agama. Subhanallah. Di dalam Al-Quran terdapat 317 kata hidayah dengan beragam derivasinya yang terhidang. Pada dasarnya kata ini, yakni hidayah ini, mengandung maksud sebuah bimbingan maupun petunjuk yang ditampilkan dengan cara yang baik untuk menghilangkan kebingungan, kegundahan, dan menemukan kebenaran. Ini hidayah. Subhanallah. Kadang kita sering, ya Allah beri saya hidayah, ya Allah beri saya hidayah. Apa itu maknanya? Subhanallah, sebuah bimbingan maupun petunjuk yang ditampilkan dengan cara yang baik untuk menghilangkan kebingungan, kegundahan, dan memberikan sebuah kebenaran, pengarahan yang tepat. Ini hidayah. Maka subhanallah, terdapat dua inti makna yang terkandung pada lafaz hidayah yang disebut dalam Al-Quran. Ini khusus yang disebut dalam Al-Quran. Yang pertama, memberikan petunjuk, tuntunan, bimbingan, nasihat maupun peringatan tentang suatu perkara yang telah ditetapkan dalam syariat. Artinya segala arahannya, petunjuknya berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana yang Allah sebutkan, فَإِن تَنَزَّعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Jika ada suatu permasalahan, persoalan, maka jawabannya kembalilah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Kemudian subhanallah, hal demikian hidayah yang pertama ini, yakni memberikan petunjuk, bimbingan, arahan, tuntunan ini, subhanallah, inilah yang disebut dengan irsyad. Nah, irsyad ini pelaksanaannya dapat dilakukan oleh para utusan Allah, golongan para nabi-nabinya, pewarisnya, para ulama, dan lain sebagainya. Subhanallah. Yang nomor dua, makna hidayah yang subhanallah berdasarkan pemahaman dalam Al-Quran adalah pemberian kasih sayang dan pertolongan Allah kepada orang yang dikehendakinya, sehingga ia dapat meraih kebenaran dan keselamatan. Ada i'anah. Subhanallah. Ada inayah sabiqah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Maka inilah hidayah yang disebut sebagaimana para ulama dengan sebutan i'anah, yang pemberiannya langsung dari Allah tanpa perantara. Subhanallah. Wahbi, hadiah. Jadi seperti ini Mbak Pondok. Kalau dalam tasawuf, subhanallah, kita melebar sedikit ya ibu-ibu ya, subhanallah. Ketika kita bisa meraih pengetahuan ilmu tertentu, itu bisa melalui dua cara. Yang pertama ada yang namanya kasbi, subhanallah. Yang nomor dua ada yang namanya wahbi. Kasbi ini kita bisa meraih ilmu, mengerti suatu pemahaman tentang hukum-hukum Allah, ilmu Allah melalui perantara kasbi. Ada usaha, ada ikhtiar dari diri kita. Misalnya sekarang kita pengen mengerti ilmu nih, pengen mendalami agama Allah, ya kita datang di majelis ilmu, mendengarkan pengajian dan lain sebagainya. Ada ikhtiar dari kita, usaha. Ini namanya kasbi. Subhanallah. Ada yang namanya wahbi, hadiah dari Allah tanpa perantara sekalipun. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Subhanallah. Kalau dalam bahasa ilmiahnya intuitif laduni. Subhanallah. Ini wahbiyah. Tapi subhanallah, kalau respon dari sahib wahikan
Imam Ibnu Athaillah Sakandari walin nihayah lahul bidayah. Kita nggak bisa ujuk-ujuk mengharap pemberian dari Allah tanpa usaha. Ada tahapannya, ada tingkatannya. Tahapan kita, fase kita itu berikhtiar terlebih dahulu. Kalau dalam perjalanan kepada Allah namanya taroki, naik dulu. Subhanallah. Kepingin sampai kepada Allah harus melewati tangga-tangga yang terlebih dahulu. Naik ikhtiar kita, kasbi kita. Subhanallah. Punten, subhanallah. Kalau kita pengen menjadi ahli sedekah, ya dari awal harus mulai dipaksakan terlebih dahulu. Subhanallah, dipaksakan terlebih dahulu sampai menjadi kebiasaan. Sampai ketika kita mengeluarkan harta untuk diberikan kepada orang, tidak berat sama sekali. Bertahap, berproses. Subhanallah. Namun insya Allah ketika istiqomahan ini kita jaga, ada pada waktu tertentu Allah memberikan hadiah kepada kita. Wahab, subhanallah, yang mana punten pemberian ini tidak diukur dari usaha kita. Mohon maaf ibu-ibu. Kalau kasbi ini ibaratnya seperti ini. Subhanallah, saya punya uang 2.000, subhanallah. Ya sudah, kalau kita pengen beli es, mungkin dapatnya es teh manis umpama. Subhanallah, betul tidak? Subhanallah, aqua gelas dan lain sebagainya. Kita bayar sejumlah yang kita punya, itu yang kita dapatkan. Ukurannya kasbi. Subhanallah. Tapi kalau wahabi, jangan diukur dari usaha kita. Terkadang kita hanya bayar 2.000, subhanallah, ya sudah, ini sudah saya kasih di Starbucks saja, yang mungkin harganya 70.000, 60.000, subhanallah, padahal 2.000. Nah ini wahabi. Subhanallah, ada orang yang kerja di rumah kita, setiap hari sudah kita jatah nih ibu, subhanallah, mencuci, mengepel dan lain sebagainya. Umpama setiap hari 30.000, ya sudah, tiap hari kasih 30.000. Sebatas itu namanya kasbi. Tapi kalau wahabi, subhanallah, masya Allah, ini baru ngepelnya sedikit umpama, subhanallah, atau seperti biasa, tapi tiba-tiba sang majikan ngasih bonus, subhanallah, ini gratis umroh, gratis haji. Wah, subhanallah. Nah ini wahabi. Artinya pemberian Allah yang subhanallah ketika Allah langsung yang menghendaki, yang memilih. Kalau dalam ilmu perjalanan tarekah namanya tajalli, maka tidak bisa hasilnya diukur dari kemampuan kita. Kalau menurut logika nggak mungkin. Kalau menurut logika nggak mungkin, subhanallah. Tapi kalau sudah Allah beri wahbi ini, maka tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tahta masyiatillah, subhanallah. Lah kita bisa tidak seperti itu? Bisa. Subhanallah. Namun kita harus melewati am-hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Melewati tes-tesan yang Allah berikan kepada kita, ada ujian. Kita disodorkan hal-hal yang tidak kita suka. Coba kesungguhannya, penerimaannya, sabarnya sampai di mana? Ketika sudah berikhtiar untuk bisa bersabar, terus bersungguh-sungguh, maka Allah akan pilih kita. Tapi terkadang kita pengennya enak dengan baik, subhanallah, belum total ikhtiarnya, subhanallah, kita yang sudah, subhanallah, pengennya yang langsung wahabi, ya nggak apa-apa, nggak ada salahnya. Kita sebagai manusia wajar saja. Kalau bukan kepada Allah, kepada siapa lagi kita menghadap? Sudah. Kalau Gusti Allah, hubungannya sama Gusti Allah, sudah satu saja kuncinya. Lapangkan husnudon, luaskan baik sangka kepada Allah. Subhanallah. Kalau Allah sudah memilih, melihat hati kita, melirik hati kita, sudah, subhanallah, yang jelek-jelek akan tersingkirkan. Kesalahan akan ditutupi oleh Allah, diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. PR-nya, apa PR-nya? Bisa tidak kita meluaskan sangka baik ini kepada Allah. Kalau di waktu nikmat kita bisa bersangka baik, wajar. Coba dikala ujian datang,
baik ini tetap bertahan pada jiwa kita di sini. Subhanallah. Maka baru akan datang inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Nah, yang dalam buku renungan kalam ilahi ini mana hidayah perspektif Quran. Yang nomor pertama itu subhanallah hubungannya dengan kasbi ya, ikhtiar kita. Seberapa sungguh kita memperoleh meraih ilmu, seberapa itu pula kita meraih hasilnya. Subhanallah. Yang nomor dua, pemberian kasih sayang Allah yang tanpa perantara, yang tidak memandang sebab sama sekali. Subhanallah. Ini wah. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Subhanallah. Kembali pada ayat wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini, dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberikan petunjuk kepada kami. Ayat ini mengisahkan tentang pengakuan penghuni surga atas kenikmatan agung berupa hidayah yang telah Allah berikan kepada mereka. Dengan berkat hidayah Allah, mereka bisa meraih kenikmatan abadi di sebaik-baiknya tempat, yakni surga. Artinya bahwa kita sebagai hamba yang cerdas sewajarnya memahami dan mengakui bahwa segala kebaikan dan amalia sholih yang bisa kita lakukan itu semata-mata berkat pertolongan dan petunjuk Allah. Jikalau Allah yang Maha Pengasih itu tidak memberikan petunjuknya kepada kita, niscaya kita akan tersesat dan menjadi sosok yang merugi. Subhanallah. Maka pesan tauhid dari ayat ini adalah apa? Segala kebaikan yang datang, segala perbuatan baik yang bisa kita kerjakan itu murni rahmat Allah, hidayah Allah, bentuk welas asihnya Gusti Allah kepada kita. Dalam hal ini Maulana Jalaluddin Rumi menegaskan bahwa seluruh ibadah, pengabdian dan kebaikan itu bukan berasal dari diri sendiri. Subhanallah, bukan berasal dari diri kita, sebab diri kita tidak akan mampu melakukannya. Semua itu milik Allah, dari Allah. Subhanallah. Maka yang memahami hakikat yang demikian ini, subhanallah, mereka sebaik apapun mereka, seistimewa apapun amalan mereka, gak bisa sombong, gak bisa takabur, gak bisa merasa diri paling baik, bahkan gak bisa merendahkan orang lain. Kenapa? Mereka paham diri mereka gak bisa apa-apa kalau bukan karena pertolongan Allah ini. Subhanallah. Namun pada umumnya kita itu cenderung melihat perantara atau sebab, yakni memandang amal perbuatan sebagai hasil dari sebab tertentu. Sunnatullahnya memang seperti itu, tapi hakikatnya wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Sebagaimana pandangan sebagian orang bahwa ia akan masuk surga sebab dirinya beramal. Memang benar, semuanya memiliki proses dan perantara. Hal demikian merupakan sunnatullah. Betul, surga identik amalia sholih. Ciri ahli surga adalah orang-orang yang terbiasa mengerjakan pekerjaan ahli surga. Memang betul. Tapi ketika seseorang telah bisa dimudahkan untuk mengerjakan beragam amalan ahli surga, yakni amalia sholih, itu merupakan kasih sayang Gusti Allah, hidayah Allah, bukan berasal dari diri kita, bukan, tapi dari Allah. Subhanallah, dari Allah. Maka punten ketika ibu-ibu bisa menghadiri majelis ilmu, bisa bertahajud, bisa menjaga kewajibannya, sholat 5 waktunya, dan lain sebagainya, maka bersyukurlah, bergembiralah kepada Allah.
biha li'annaha barazat minallahi ilaik. Janganlah senang hanya lantaran kau bisa melakukan ketaatan, tetapi senanglah lantaran ketaatan itu Allah karuniakan kepadamu. Subhanallah. Jangan senang hanya saya bisa ngaji, saya hafal Quran, saya hafal hadis, saya ahli puasa, ahli sedekah. Jangan mandek di situ. Kalau mandek di situ nantinya memandang diri sendiri. Kalau sudah memandang diri sendiri, kalau melihat suatu yang ajib, yang luar biasa, jatuhnya apa? Takabur, sombong, ujub. Lupa kepada siapa yang memberikan semua itu. Tapi lihatlah Allah, alhamdulillah, dengan hidayah Allah, welas asih Gusti Allah saya bisa sholat. Dengan hidayah Allah, welas asih Gusti Allah saya bisa mengaji, saya bisa bersedekah ini. La tufrihka ta'ad li'annaha barazat minka wafrah biha li'annaha barazat minallahi ilaik. Maka sungguh kekeliruan yang nyata jika seseorang merasa hebat dengan amal baiknya, lalu kemudian ia menyombongkan diri, dan secara sadar atau tidak sadar ia merendahkan orang yang mungkin belum bisa melakukan apa yang ia bisa lakukan. Subhanallah, dia takabur, sum'ah, ujub, riya, lalai dalam bersyukur. Subhanallah. Maka jika demikian, sungguh ia telah lupa kepada kebaikan Allah yang telah menuntunnya kepada Shiratal Mustaqim. Maka betapa banyak orang yang secara zahirnya mengerjakan amaliyah salih, namun secara bersamaan hatinya bermaksiat kepada Allah. Betapa banyak orang yang secara zahirnya terlihat taat, tapi batinnya telah maksiat. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Maka Syekh Izzuddin bin Abdissalam dalam kitab Maqasid Ri'ayah itu menyatakan bahwa takwa itu ada dua hal. Yang pertama yang hubungannya dengan amaliyah zahir, yang kelihatan oleh mata kita. Ngaji Qur'annya kelihatan, sholatnya kelihatan, sedekahnya kelihatan, wiridannya kelihatan. Amaliyah zahir maksudnya. Subhanallah. Namun jangan mandek sampai di situ saja. Kenapa? Takwa pun ada namanya amaliyah batin. Ketika ngaji Quran, ketika bersedekahnya, ketika sholat wiridnya, coba hatinya kepada siapa ditujukan? Untuk Allah atau bukan? Semakin dia taat, coba subhanallah, lihat hatinya, apakah semakin tawadhu atau semakin menjadi keangkuhannya. Nah ini subhanallah. Namun ketika kita bisa bercermin kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka semakin dekat dengan Allah, semakin luas ilmunya, semakin taat amalnya, maka akan semakin indah peranginya, semakin indah akhlaknya, baik itu akhlak yang berhubungan dengan Allah maupun makhluk-makhluk Allah. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Oleh karena itu hamba yang cerdas akan malu meminta imbalan. Subhanallah. Ini mungkin levelnya aulia Allah, levelnya para kekasih Allah. Mereka akan malu meminta imbalan, meminta pengakuan saat ia bisa beribadah kepada Allah, saat mereka bisa melakukan pengabdiannya kepada Allah, karena memahami bahwa segala kebaikannya itu berkat kebaikan Allah datang kepada dirinya, berkat ulas asih dan petunjuk Allah. Maka subhanallah, lagi-lagi sahibul hikam Imam Ibnu Athaillah mengingatkan kita bahwa kaifa taqlubul 'iwadu 'ala 'amalin huwa mutasaddiqun bihi 'alaik. Bagaimana kau dapat menuntut imbalan atas amal padahal Allah yang mendekatkan amal itu kepadamu. Subhanallah. Am kaifa tatlubul jazaa'a 'ala sidqin huwa muhdihi ilaik. Bagaimana kau meminta ganjaran, meminta balasan atas sebuah keikhlasan
Allah jauh di atas rata-rata. Kadang level kita masih ketika kita tahajud, ketika kita duha, masih ada embel-embel ya Allah pengen dilancarkan rezekinya, pengen dilancarkan urusannya. Ketika melakukan amalan-amalan ya Allah pengen dikabulkan hajatnya, masih ada. Subhanallah, tidak apa-apa. Subhanallah, itu masih tahapan kita berproses. Tapi para kekasih Gusti Allah sadar betul bahwa semuanya dari Allah. Kita bisa beramal, bisa melakukan amalan sholih, bisa melakukan ibadah, itu hadiah dari Allah. Ketika kita bisa khusyuk, bisa ikhlas, itu hadiah dari Allah. Hadiahnya dari Allah, kemudian kita meminta lagi hadiah dari Allah. Masya Allah, subhanallah. Maka para kekasih Allah meminta imbalan, malu, subhanallah, meminta ganjaran. Yang diminta hanya satu, ridho Allah, senangnya Allah, subhanallah. Makanya Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, sang maestro sufi wanita, subhanallah, dalam doa masyhurnya adalah, ya Allah, jika aku beribadah kepadamu karena takut nerakamu, ya sudah, masukkan saja aku ke nerakamu ya Allah. Kalau aku beribadah karena mengharap surgamu, harapkan surga bagiku ya Allah. Tapi ketika aku beribadah hanya semata-mata karenamu ya Allah, karena ridhomu, maka jangan pisahkan aku darimu. Masya Allah, ini kita wali-wali Allah, subhanallah. Loh, kita bagaimana makumil ketika ngaji, ketika ibadah, masih kepengen ini, doain, gak apa-apa, subhanallah. Udu'uni astajib lakum. Kalau bukan kepada Allah, kepada siapa lagi kita minta? Sudah levelnya kita di tahap itu. Nikmati, jalani, lakukan dengan sebaik mungkin. Dan jangan mandek, berdoa kepada Allah. Pada suatu waktu nanti Allah pilih kita, subhanallah, untuk bisa benar-benar menjadi hamba terpilihnya Allah ketika beribadah semata-mata hanya demi meraih ridho Allah semata. Subhanallah. Kaifa tatlubul 'iwada 'ala 'amalin huwa mutasaddiqun bihi 'alaik? Am kaifa tatlubul jazaa'a 'ala sidqin huwa muhdi ilaik? Bagaimana kita berani untuk imbalan atas amal sedangkan amal itu dari Allah? Bagaimana kita berani masih meminta ganjaran atas ikhlasnya kita, khusyuknya kita dalam ibadah, padahal ikhlasnya, khusyuknya hadiah dari Allah. Subhanallah. Maka benar-benar hadza minka wa ilaika ya Rabb. Ini darimu, aku kembalikan lagi kepadamu ya Rabb. Nah, ini akhlaknya para kekasih Allah. Lah kalau kita bisa seperti itu, masya Allah, luar biasa. Allahumma ja'alna minhum. Maka berbahagialah atas hidayah Allah yang telah tercurah kepada kita. Dia yang maha baik telah menghidangkan aneka ragam amalan agar kita bisa tertuntun menuju surganya. Gusti Allah tahu otak kita itu bosan, jenuhan. Maka dikasih beragam amalan sholat. Yang senang salat, salawat. Yang senang wiridanya Al-Quran. Yang senang tahdir, baca la ilaha illallah. Yang senang sedekah, sedekah. Yang senang tahajud, tahajud. Yang senang puasa, puasa. Digampangkan. Subhanallah. Kalau umpama ibadah itu hanya satu tok, puasa saja, waduh ini berat. Tapi Allah menawarkan beragam macam ibadah, amalan kepada hambanya. Tujuannya apa? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Memudahkan kita. Subhanallah. Memudahkan kita punten. Kalau kita mandi, itu tujuannya apa? Bebersih ya. Subhanallah. Kalau sabunannya harus pakai sabun Lifebuoy saja, waduh, kalau nggak ada sabun Lifebuoy-nya repot. Subhanallah. Betul tidak ibu-ibu? Tapi ada Lux, ada Gift, ada Biore. Subhanallah, macam-macam. Subhanallah. Monggo, suka yang mana? Yang penting yang bersih. Nah, ini gambaran
iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Maka di sini saya tuliskan quotes-nya, dunia itu ladang masa depan. Setiap hal yang kamu tanam, dirimu akan memetiknya kelak. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Di tulisan ini terinspirasi dari Ad-dunya mazra'atul akhirah. Berbekallah agar kamu menjadi orang yang siap dimanapun Allah menempatkanmu. Dan sebaik-baiknya bekal kehidupan adalah takwa. Wa libasut taqwa dzalika khair. Selama-lamanya kita hidup, ujungnya akan kembali kepada Allah. Benar-benar ini ibu-ibu, subhanallah, akan kembali kepada Allah. Maka bekal terbaik tidak bukan adalah takwa kita yang dibawa sampai akhirat kita. Subhanallah. Berbusanalah yang indah, berpakaianlah yang baik. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Masjid di sini meski makna khasnya adalah tempat-tempat ibadah kepada Allah, tapi menurut para ahli sufi, subhanallah, para ulama sufi menyatakan masjid adalah bumi Allah. Karena dimanapun bumi itu ada, tanah itu ada, semuanya ciptaan Allah. Yang mana kata Gusti Allah, semuanya itu bisa menjadikan perantara agar kita bisa beribadah kepada Allah. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Kalau umpama kita harus ibadahnya di Ka'bah, ya sulit. Kita yang orang Cirebon akan kesulitan, betul tidak? Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Tapi ibadah, subhanallah, subhanallah, di mana pun kita berada. Walibasut taqwa dzalika khair. Dan punten model busana terindah, pakaian terbaik adalah ketakwaan kita kepada Allah. Subhanallah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Kemudian bab rahmat. Kata rahmat, rahman terdiri dari huruf-huruf yang subhanallah, ada huruf ra, ada huruf ha, ada huruf mim, yang mengandung makna kasih sayang dan lemah lembutan. Rahmat merupakan salah satu nilai akhlak yang terpenting dalam Islam pada penerapan sosialisasi atau interaksi seorang muslim terhadap sekitarnya. Makanya Allah tahu begini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wahai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekali-kali aku tidak mengutusmu, kata Allah, kecuali untuk menebar rahmat, menebar kasih sayang kepada seluruh alam. Subhanallah. Dari rahmat ini akan lahir akhlakul karimah. Mustahil orang bisa berakhlakul karimah secara total kalau dalam hatinya tidak punya rahmat, tidak punya cinta, tidak punya belas kasih. Mustahil. Maka wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin terikat erat hubungannya dengan wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Tafsir Quran bil Quran. Subhanallah. Rahmat jika disandang oleh manusia, maka ia akan melahirkan kebaikan budi pekerti, baik zahir maupun batin. Hatinya akan menjadi lembut, peka terhadap kondisi sekitarnya, sehingga memudahkan pemiliknya untuk melakukan beragam kebaikan yang mewujud pada perilakunya. Perangainya akan indah dipandang, nyaman dirasakan oleh orang-orang sekitarnya. Ini buah dari rahmat yang tertanam dalam hati kita. Bahkan keindahan perangainya akan bisa dilihat, dirasakan oleh seluruh makhluk, bukan hanya manusia. Subhanallah. Maka mohon maaf, orang yang mengaku mengikuti sunnah Nabi, kalau hari Jumat pun nyari cicak untuk di apa? Subhanallah, di apa namanya? Pakai karet itu ya. Subhanallah, dijeprek. Subhanallah, ini tidak mengandung makna rahmat. Rasulullah tidak mengajarkan seperti itu. Subhanallah. Dalilnya
bulu cicak apa sunnah Nabi? Aduh, subhanallah. Kamu kene disandra ini sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu pirang-pirang, subhanallah. Berlemahnya betul itu bibitnya sunnah Nabi. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Tidakkah kita melihat kisah dari orang yang punten, subhanallah, memberikan minuman kepada anjing yang lagi kehausan? Dengan gara-gara itu ikhlas memberikan minuman pada anjing, yadkhulul jannah bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Tidakkah punten kita melihat kisah subhanallah seorang yang punten, subhanallah, bejat, dikatakan itu subhanallah orang yang bandel, tapi dia punya seekor punten anjing yang sakit, dirawat betul, belas asih kepada anjing ini, subhanallah, dirawat ikhlas. Dengan sebab ini dia diampuni dosanya oleh Allah, yadkhulul jannah bighairi hisab. Subhanallah, apalagi kita kepada manusia, maka berlaku lemah lembutlah kepada manusia. Subhanallah, ini akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka subhanallah, orang yang tambah dekat dengan Allah harusnya rahmahnya itu lebih besar, pemaafnya lebih besar, legowonya lebih besar, dermawannya lebih besar. Subhanallah, memandang orang dengan pandangan baik itu lebih besar. Ini tanda rahmatnya sudah tertanam dalam hati seseorang. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Maka punten, di antara didikan agama Allah adalah ihsan. Subhanallah, kalau dalam ilmu akhlak, ihsan itu apa? Memperlakukan orang lain sebagaimana dirimu ingin diperlakukan. Maka hargailah orang lain sebagaimana dirimu ingin dihargai. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Punten ibu, ketika kita susah keadaannya, pada waktu itu kita pengen ditolong, betul tidak? Pengen dibantu, pengen disemangati. Maka ketika kita melihat orang lain susah, terlebih yang minta tolong kepada kita, maka tampilkan sifat dermawan kita, ulas asik tolong orang tersebut sekemampuan kita. Meskipun hanya sebatas senyuman, seuntai doa, subhanallah, berikan itu kepada orang yang meminta tolong. Subhanallah, ketika kita berbuat salah, subhanallah, pada waktu itu kita pengen dimaafkan, betul tidak? Kita berbuat dosa pengen dimaafkan Allah. Maka punten, ketika orang lain berlaku salah, menyakiti kita, subhanallah, maka subhanallah, tampilkanlah rahmah. Dengan apa? Memaafkan orang tersebut. Subhanallah, memaafkan orang tersebut. Ini akhlak ihsan, memperlakukan orang lain sebagaimana diri kita ingin diperlakukan. Makumil, kisahnya kumuketa, ceritanya wis bagus, wis maafkan, wis tak bagus-bagus sih, punya tetap baik, yang beresak nih isun pribe. Ya sudah, biarkan saja. Di sini fase di mana Allah menguji ketulusan hati kita. Berbuat baiknya karena manusia atau karena Allah? Beramalnya karena makhluk atau karena Khalik? Nah, di sini subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Sedangkan kata Allah dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Allah tidak menyuruh beribadah kecuali disertai dengan ikhlas. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Amal saleh diperintahkan, ikhlas juga harus disertakan. Kenapa? Kalau nggak ada ikhlas capek. Misalnya, jangankan kepada makhluk, kepada Gusti Allah saja, kita doa, terus-terusan doa, subhanallah. Kalau nggak ada ikhlas banget, subhanallah, wis doa suwe Gusti, kok dijabah-ijabah, jatuhnya nanti ngeluh.
ada ikhlas. Ketika kita sandarkan kepada Allah, hubungannya hablum minallah, doa umpamanya sudah. Kita doa ini bukan hanya untuk pengen diijabah. Doa ini merupakan bentuk pengabdian kita kepada Allah. Karena Gusti Allah yang berdoa yastajib lakum. Maka ketika kita berdoa, subhanallah, itu merupakan bagian bentuk pengabdian kita kepada Allah. Sudah bernilai pahala, bernilai ibadah. Subhanallah. Pun demikian kepada makhluk, pada manusia. Sudah gak apa-apa, gak dihormati, gak dihargai, gak diatur. Yang saya ibadahnya gawe bagusnya sanes dan menuso. Tapi di Gusti Allah. Nah di sini, subhanallah. Masya Allah, masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Maka di sini saya cantumkan subhanallah, subhanallah, keterangan dari Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani, subhanallah, dalam kitabnya yang berjudul Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah. Subhanallah, di sini langsung saja saya menyebutkan artinya. Di antara kemuliaan umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa Allah memberikan anugerah dan penghargaan yang besar. Allah memberikan anugerah, karunia. Kalau bahasanya anugerah, fadhail. Karunia beda dengan pahala. Kalau pahala seukuran kita kasih. Kalau fadhail, anugerah itu wahdi. Subhanallah. Masya Allah, masya Allah. Di sini dijelaskan bahwa Allah memberikan anugerah dan penghargaan yang besar kepada orang-orang yang berbuat baik, yakni yang menolong orang-orang yang sedang tenggelam dalam kesusahan, yang membantu memenuhi keperluan hidup makhluk-makhluk Allah, yang memberikan manfaat kepada teman-temannya, yang bersungguh-sungguh untuk membebaskan kesulitan hidup orang-orang yang lagi sulit hidupnya, yang menutupi aib orang lain, yang menolong mereka, yang memberi kegembiraan kepada mereka, yang menyambut panggilan mereka, dirangkul orang yang sedang butuh rangkulan itu, yang menengok orang-orang yang sakit, yang mengadvokasi hak-hak kehormatan mereka, yang menolong orang terzalimi, dan yang mengasihi mereka yang tak berdaya. Artinya begini, agama, ibadah bukan hanya melulu wiridan, bukan hanya melulu sholat, bukan hanya melulu membaca Quran. Iya, semua itu ibadah. Tapi mana hakikat dari ibadah? Subhanallah, adalah akhlakul karimah. Dengan apa? Kita merangkul orang-orang yang lemah, membantu orang yang kesulitan, memandang baik orang-orang yang mungkin subhanallah dipandang sebelah mata oleh orang lain. Subhanallah, mengajak mereka terus dalam kebaikan ini bagian dari ibadah syiar agama Allah. Jadi jangan hanya dikira ibadah itu kita wirid datang kamar, subhanallah, iya itu ibadah bagus sekali. Tapi ibadah juga kita memberikan senyuman kepada saudara kita, memberikan ketenangan, kedamaian hati saudara kita, menjaga lisan ini jangan sampai menyakiti hati saudara kita, apalagi fitnah, ujaran kebencian dan lain sebagainya. Ini bagian dari agama Allah juga. Subhanallah. Masya Allah, masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah. Wa qad fazal muttaqun, wa qad fazal muttaqun. Maka di sini saya tuliskan, Al-Fakir tuliskan, siapa aku dan siapa kamu. Aku adalah kamu yang lain dan kamu adalah aku yang lain. Kita itu sesama hamba, sesama manusia, terlebih apalagi sesama muslim. Subhanallah. Maka berbudi baiklah kepada siapapun, sebab yang cerdas akan memahami apa yang diinginkan oleh diri sendiri. Yang cerdas akan memahami apa yang diinginkan diri sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yakuna li akhihi, subhanallah, yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna
Subhanallah, kita menyukai keberhasilan, betul tidak? Menyukai kesuksesan, mengharapkan subhanallah rezeki yang berlimpah umpama. Jadi ketika melihat orang lain meraih sukses, melihat orang lain berhasil, melihat orang lain mendapatkan rezeki yang berlimpah, kita senang. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Kita gak mau disakiti, gak mau dihina. Ketika melihat orang lain disakiti, dihina, kita bukan senang, tapi kita tuntut, subhanallah, membantu sebisa kita, meringankan beban orang tersebut. Jangan malah syukurin. Subhanallah, tidak seperti itu akhlak orang yang sempurna imannya. Subhanallah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Yang cerdas akan memahami apa yang diinginkan oleh diri sendiri, maka perlakukanlah saudaramu, baik yang sedarah maupun yang seudara. Artinya semua orang dengan cara kita sendiri, yang penting sesuai dengan tuntunan syariat sekemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Dengan apa? Perlakukanlah saudaramu, baik yang sedarah maupun yang seudara, dengan perlakuan yang kamu harap dari orang lain, berupa cinta dan doa. Sebagaimana dirimu ingin dihargai, maka hargailah orang lain. Sebagaimana dirimu ingin dihormati, maka hormatilah orang lain. Siapa yang pengetahuannya luas, niscaya ia akan menjadi pribadi yang rendah hati. Man tawadda'a lin-nasi rafa'ahu wa man takabbara 'alaihim ja'aluhu asfala safilin. Orang yang rendah hati akan dimuliakan, sedangkan yang sombong akan direndahkan. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Ini sedikit lagi nih bimbing, subhanallah. Di sini saya kasih sebab yang celaka, yang tak mempunyai belas kasih. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tunza'u rahmatu illa min syaqiyyin. Rawahu Tirmidzi. Tidaklah dicabut rahmat dari hati seseorang kecuali siapa yang celaka atau bejat. Subhanallah. Selagi kita tidak terkategori orang yang bejat dalam pandangan Allah, maka subhanallah, sekadar apapun kita, tetap masih ada rahmah dalam diri kita. Ciri orang yang punten sudah dipandang bejat, celaka oleh Allah, yang hilang ulas asiknya, yang hilang rahmahnya. La tunza'u rahmatu illa min syaqiyyin. Oleh karena itu, takutlah pada rasa marah yang kian menguat di hati. Takutlah pada dendam kusumat yang tertanam di hati. Takutlah pada rasa puasan diri saat melihat kesengsaraan orang lain. Takutlah pada rasa benci yang mendorong harapan keji agar orang lain mendapatkan keburukan. Takutlah pada sikap semena-mena terhadap makhluk yang lemah. Takutlah pada caci makian diri terhadap orang lain. Takutlah terhadap mudahnya melakukan perbuatan anarkis. Subhanallah, kenapa? Bisa jadi semua itu merupakan tanda hilangnya rahmah dalam diri kita. Hati-hati, subhanallah. Maka punten dewasa ini terdapat sekelompok orang yang dengan terang-terangan melukai, menodai kehormatan wanita, bahkan mengundang membunuh tanpa alasan yang dibenarkan, tanpa alasan yang dibenarkan. Subhanallah, lihatlah dewasa ini terdapat sekelompok orang dengan terang-terangan punten saling mengumbar aib, saling membenci, saling menjatuhkan. Subhanallah, bahkan itu semua ditampilkan pada
wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wahai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh engkau amat berbudi pekerti yang agung. Tidaklah seseorang bisa berbudi pekerti yang agung kecuali dalam dirinya sudah subhanallah terpatri rahmah yang sangat kuat. Rahmahnya, cintanya, welas asihnya sudah menebar pada jiwanya, sehingga yang keluar pada diri orang tersebut akhlakul karimah. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Maka punten, rahmat merupakan sumber dari adanya budi pekerti. Subhanallah, punten ibu-ibu, punten subhanallah. Jangan sampai kita tergolong kelompok orang-orang yang menutupi keindahan Islam, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Abduh, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Agama Islam ditutupi keindahannya oleh kaum Islam itu sendiri. Jangan sampai karena kita sebagai umat Islamnya yang belum bisa mencerminkan nilai-nilai Rasul sallallahu alaihi wasallam, belum bisa mencerminkan nilai-nilai Al-Qur'an, sehingga pun karena keburukan kita itu Islam namanya, keindahannya, keharumannya ternodai. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti, mengingatkan. Beliau sang khatamun nabiyyin itu mengingatkan kita bahwa innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Dalam riwayat lain, masalihul akhlaq. Subhanallah. Sekali-kali aku, kata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak ibu-ibu, bukan sekedar sholat, bukan sekedar puasa, bukan sekedar wiridan, bukan itu. Itu semua merupakan perantara agar kita dimudahkan subhanallah memunculkan makna-makna yang terdapat dalam sholat, zikir, wiridan. Apa itu akhlakul karimah? Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah, kabundan. Subhanallah, apalagi kita yang gak pernah subhanallah. Kita ada Al-Quran, subhanallah. Ada Allah, subhanallah, telah mengamanahkan Al-Quran dalam diri kita. Maka sebisa mungkin jaga akhlakmu. Bukan merasa untuk lebih baik dari orang lain, bukan. Kalau masih ada rasa saya lebih baik dari orang itu karena saya hafid Quran, hafizul Quran, maka ini Qurannya belum mendarah daging. Qurannya masih sekedar lisan, bacaan, Qurannya masih sekedar hafalan, belum berbuah pada tingkah laku. Yang benar-benar Qurannya sudah mendarah daging, maka bismillah, sedikit demi sedikit ia akan terus belajar menampilkan akhlak-akhlak Al-Quran. Lagi-lagi kita berpondok, Al-Quran yang kita hafal itu bukan sekedar kita berhafalan, bukan, tapi kitab amal, pedoman hidup yang menjadi tuntunan bagi seluruh manusia, bukan hanya umat Islam. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Maka subhanallah, rahmat Allah. Kalau kita berbicara tentang rahmat Allah, itu berbeda dengan rahmat manusia. Seluruh makhluk tidak akan bisa mampu menjangkau rahmat Allah. Namun rahmat tersebut bisa dirasakan oleh seluruh makhluk. Kalau kepada manusia, khususnya terkait dalam agama, mungkin ibu-ibu ada rukhsah. Kalau orang yang lagi safar dalam perjalanan, orang yang lagi sakit, boleh subhanallah untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Kenapa ada uzur? Rukhsah dari Allah. Keringanan tersebut merupakan bagian dari rahmat Allah. Orang yang lagi sakit subhanallah tidak bisa terkena air, wudunya susah. Kalau kena air justru nanti subhanallah umpama lukanya gak sembuh. Allah membolehkan untuk
ketika haji di padang Arafah di hadapan semua jamaah di hari Arafah, subhanallah ditawarkan susu, langsung diminum susunya. Dilihat banyak orang agar apa memudahkan. Ketika lagi haji, subhanallah di Arafah, maka boleh tidak berpuasa. Sunnah berpuasa khusus bagi orang yang tidak berhaji. Ini memudahkan puasa. Nah, ini bagian dari akhlak Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mencontoh akhlak Allah. Maka punten Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yassiru wa la tu'assiru wasakhinu wa la tunassiru. Mudahkanlah setiap urusan dan janganlah kalian mempersulitnya. Buatlah mereka tenang, janganlah membuat mereka lari. Subhanallah. Makanya punten kita sebagai seorang muslim, khususnya punten tokoh-tokoh agama, tokoh punten harusnya bisa bersikap bijak. Jangan sampai ia menjadi orang yang sangat kaku dan keras hingga menyulitkan orang lain. Jangan sampai juga terlalu menggampangkan hukum Allah. Nanti hukum Allah tidak dihargai, dimudahkan, disepelekan. Artinya harus wasat pertengahan. Dia tahu kapan dia tegas, dia tahu kapan dia lembut, dia tahu kapan dia harus jalan, kapan dia harus jamal, kapan harus basyir, kapan harus nadir. Punten ibu-ibu, kalau saya ngajian tentang neraka saja, ya wis pergi terus, dosa terus ya Allah. Maka harus seimbang kalau kata guru itu. Ada nadir peringatan, ada basyir kabar gembira. Ada basyir tentang surga begini, kemuliaannya begini. Ada nadir agar jangan sampai terbuai. Roja dan khauf harus berimbang. Roja itu apa? Harapan kepada Allah. Khauf itu takut kepada Allah. Harapan ini yang akan bisa menjadikan kita semangat beribadah kepada Allah. Khauf ini menjadikan kita lebih waspada, jangan sampai teledor terhadap hukum Allah. Makanya kata seorang sufi, khauf dan roja bagikan dua sayap burung yang gak bisa terpisahkan. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Maka punten Syekhuna Walid Muhammad Husain Nawawi berpesan, jika hal tersebut berhubungan dengan orang lain, maka permudahlah. Ambil pendapat yang paling ringan. Tapi kalau berhubungan dengan diri, maka ambillah yang paling hati-hati. Ini yang lebih bijak. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Maka saya di sini menuliskan subhanallah al-fakir, menuliskan jangan sampai karena terlalu keras dalam penyampaian tentang agama, umat justru takut dan khawatir ketika mendekat kepada agama. Jangan sampai karena terlalu memudahkan persoalan agama, umat justru menyepelekan dan tidak menghormati agama. Jangan sampai karena akhlak yang tidak terdidik, umat justru meragukan kemuliaan ajaran Islam. Al-Islam mahjubun bil muslimin. Jangan sampai ini kepada kita. Jangan sampai juga karena pengetahuan yang kurang mendalam, pengetahuan yang dangkal, umat justru dibingungkan dalam menjalankan syariat agama Allah. Maka intinya adalah apa? Selektiflah dalam memilih guru. Kualitas agamamu tergantung dari siapa yang mengajarkanmu. Maka punten Imam Muhammad bin Sirin berkata, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sungguh ilmu ini adalah agama, maka lihatlah, perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Punten, mohon maaf ini subhanallah. Sebagaimana ada pepatah mengatakan buah gak jatuh, buah itu jatuh gak jauh-jauh dari pohonnya, begitu ya. Subhanallah. Masya Allah. Kalau gurunya terlalu keras, nanti pengikutnya juga begitu. Subhanallah. Masya Allah. Maka harus seimbang. Subhanallah. Maka kedepankanlah rahmah, depankanlah rahmah. Subhanallah. Depankanlah rahmah. Kita harus bisa merangkul orang-orang. Subhanallah. Jangan sampai orang-orang menjadi takut. Punten ini sedikit lagi subhanallah. Saya kisahkan
Fir'aun itu bukan orang yang bejatnya keterlaluan, ibu-ibu. Ya bagaimana tidak, ini mengaku Tuhan. Sekarang ada yang mengaku Nabi, subhanallah, ini mengaku Tuhan. Fir'aun itu ada orang yang seperti itu. Kata Gusti Allahnya, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Faqula lahu, wahai Nabi Musa, wahai Nabi Harun, berkatalah kepadanya qawlan layyinan, perkataan yang lembut, ajakan yang santun, ajakan yang lembut. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, dengan itu semoga ia teringat kembali, tersadarkan dari kekeliruannya, dia bisa takut kembali kepada Allah, kepada Fir'aun. Faqula lahu qawlan layyinan. Ya Allah, kita kepada manusia, bahkan sesama muslim, gak sedikit subhanallah kita mengatakan A, B, C, subhanallah dengan keras. Ini bukan dakwah Al-Quran, bukan cara Al-Quran memberikan dakwah kepada seseorang, bukan cara Al-Quran mengingatkan orang yang sedang keliru, bukan. Subhanallah. Maka dikisahkan dalam Sayyid, kebanyakan orang masuk Islam itu bukan karena ajarannya, tapi karena melihat akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Kita ingin menyadarkan orang lain, umpama si A lagi keliru, umpama. Subhanallah. Kita ucapkan hal-hal yang punten menyakiti mereka. Kamu orang yang bejat, kamu orang yang buruk, kamu orang yang tertolak, kamu orang yang begini. Ya Allah. Lalu kemudian kita mengharap agar orang itu kembali. Ya sulit. Coba praktekkan dulu akhlak Quran. Faqula lahu qawlan layyinan. Ini kepada Fir'aun, ibu-ibu, orang yang mengaku Tuhan. Kita sesama muslim, subhanallah, kadang itu seperti itu. Subhanallah, sangat amat disayangkan. Lebih mengerikannya, subhanallah, mengatasnamakan agama, mengatasnamakan Rasulullah, mengatasnamakan guru-guru. Ya subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Ini bukan dakwahnya guru, bukan dakwahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita mengkambing hitamkan agama Allah, mengkambing hitamkan Rasulullah, mengkambing hitamkan para guru-guru kita yang akhlaknya luar biasa, yang ilmunya Masya Allah, dengan keegoan kita. Subhanallah. Kata Qurannya jelas, fa in tanaza'tum fi syai'in farduhu ila Allahi wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau ada problem, ada suatu persoalan, coba tengok kepada Quran, pada hadis, bagaimana cara mengatasi solusinya. Subhanallah, Masya Allah, sangat amat disayangkan. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah, dakwahnya Rasulullah tidak seperti itu. Bahkan kepada orang yang mengaku Tuhan sekalipun, Fir'aun, tidak ada orang yang lebih bejat daripada Fir'aun, ibu-ibu. Tapi Allah ketika menyuruh nabinya, faqula lahu qawlan layyinan, ayo nasihati mereka dengan cara yang baik, yang santun. Ada tahapannya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ini terkadang kita karena ego kita, karena sudah kita dipenuhi dengan amarah, rasa nggak suka, rasa dan lain sebagainya, tertutup itu semua. Subhanallah, nggak cocok sedikit langsung yang ditampilkan. Subhanallah, sifat kerasnya. Dakwah Rasulullah, dakwah guru-guru kita nggak contoh. Dakwah guru-guru kita itu merangkul, bukan memukul, menasehati, bukan menghakimi, memandang orang lain dengan pandangan rahmah, bukan langsung menvonis. Ini orang begini, ini orang begini, Masya Allah. Ini bukan akhlaknya guru-guru kita. Bukan. Kalau kita baca
ahli neraka. Rasul yang mendengar dua-duanya ahli surga. Masya Allah. Ya Rasulullah, yang dibunuh ini seorang mukmin, ini ahli surga, pantas ini yang membunuh seorang kafir. Kok ahli surga? Saya nggak terima ya Rasulullah. Sahabatnya bilang begitu. Kata Kanjeng Nabi, dua-duanya ahli surga. Ternyata pun berjalannya waktu, hidayah Allah datang kepada si kafir ini yang membunuh. Ketika sebelum meninggal, hidayah itu turun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang tadinya kafir menjadi beriman, yang tadinya membunuh sekarangnya menjadi panglima perang membela Islam. Masya Allah. Artinya di sini kita tidak boleh mudah menvonis ini orang buruk, ini orang yang tertolak, ini orang yang jelek. Ya Rob, kita bukan Allah loh. Kita bukan Tuhan, betul tidak? Bukan Allah yang tahu akhir kita apa. Maka tugas kita adalah memandang orang lain dengan pandangan rahmah. Kalau ada sesuatu yang keliru, yang gak pas sesuai, coba wasyawirhum fil amr. Ini didikan Quran, ini akhlaknya Rasulullah. Musyawarahkan. Jangan langsung voice ini begini. Ibu-ibu tahu kisah Malikah? Subhanallah, yang hidup sebelum zamannya Kanjeng Nabi SAW. Itu beliau terkenal pelacur. Bukan pelacur yang Masya Allah, subhanallah, populer lah. Kalau kita menjas langsung itu pelacur, sudah tertolak, tidak diampuni oleh Allah, berhenti sampai di situ. Padahal punten 7 nabi lahir dari rahimnya. Allahu Akbar. 7 nabi itu lahir dari seorang yang dianggap pelacur itu. Kenapa? Ternyata berjalannya waktu pelacur ini bertobat kepada Allah, taubat, meminta ampun, betul-betul minta ampun. Allah beri hidayah, kesempatannya. Gusti Allah yang dimaksiati bahaya, Masya Allah, nerimo. Kadang hamba-hamba yang rengkel, subhanallah. Gusti Allahnya segitu mudahnya memaafkan hambanya. Kadang-kadang yang mengaku dekat itu yang mempersulit. Masya Allah. Ini bukan akhlak Kanjeng Nabi. Ini bukan akhlak Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Maka kata Kanjeng Nabi, kata Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Tahapan pertama, sodorkan hikmah. Hikmah itu apa? Ilmu dibarengkan dengan logika. Wah, kamu gak pas. Gimana gak pasnya? Ini begini ya. Dengan logika ya, oh ya, masuk akal. Ini hikmah. Subhanallah, turun lagi saya mau'izah hasanah. Mau'izah hasanah. Artinya apa? Ada mau'izah yang sayyi'ah. Kalau disebut mau'izah hasanah, berarti ada mau'izah yang sayyi'ah. Mau'izah itu apa? Nasihat. Kata Tuhan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati. Mau'izah hasanah. Sampaikan dengan yang baik, yang lembut. Baru kalau ini gak bisa, subhanallah, wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah dengan cara yang terbaik. Ahsan. Ketika Allah menyuruh debat pun kepada orang yang mungkin gak sepaham dengan kita, ahsan, dengan tampilan yang terbaik. Bukan hasanah lagi, sekedar baik, tapi ahsan yang terbaik. Loh, ini akhlak Quran. Kitanya, umatnya Kanjeng Nabi yang diberikan Quran, harusnya bisa berkacamata dengan Quran. Begini loh, subhanallah. Ayo begini. Jangan langsung diputus, jangan langsung dikatakan ini itu. Masya Allah, yang gak apa-apa ya, subhanallah. Cuman kasihan guru kita, kasihan Rasulullahnya, nama-namanya dibawa-bawa. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Ini kok jadi gak selesai-selesai. Oh, gak kerasa sama 10 ibu-ibu ya. Subhanallah, intinya begini. Intinya subhanallah, nasib kita itu yang memegang kendali Allah. Bukan hanya kita, seluruh manusia itu Allah. Subhanallah, betul tidak? Kita tugasnya apa? Kalau
kita, tapi milik Allah. Hak mutlak Allah. Bisa jadi punten orang yang kita pandang buruk di waktu depan nanti justru orang yang terbaik dalam pandangan Allah. Wallahu a'lam. Betul tidak ibu-ibu? Makanya punten amalan yang terbaik itu apa? Husnuzon kepada Allah plus makhluk Allah. Subhanallah, innamal a'malu bikhawatimiha. Subhanallah, boleh jadi juga orang yang kita anggap sebagai orang yang jauh dari kebenaran justru subhanallah orang yang dekat dengan kebenaran kita. Wallahu a'lam. Gak ada yang tahu. Tugas kita ihdinas siratal mustaqim. Kita kepada yang di bawah kita welas asih. Subhanallah, dirangkul itu orang-orang yang subhanallah lagi jauh dari Allah. Jangan malah dijauhkan, jangan malah diputus, jangan malah ini bukan golongan saya, ini golongan Nabi. Masya Allah, ini bukan akhlaknya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Berpondok pun dengan saya ini garis bawahi khusus untuk berpondok. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Yang bagus-bagus sandarkan kepada Allah. Kita kepada Allah belum nyampe. Artinya kepada Allah itu sampai melalui Rasulullah, turun melalui tabi'in, turun melalui ulama, turun melalui guru-guru kita. Yang baik-baik kita sandarkan kepada guru-guru kita, kepada Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Yang jelek jangan sekali-kali disandarkan kepada Allah. Yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat jangan sekali-kali disandarkan atas nama agama, atas nama Rasulullah, atas nama guru-guru kita. Saya nggak berhitung. Kalau nggak pondok kita santri, ya santrinya Umi, santrinya Walid. Kalau kita keliru, kita teledor, kita subhanallah berlaku pada suatu hal yang ini tidak sesuai dengan syariat, subhanallah, lalu kita mengatasnamakan ini guru saya kan begini, umpama, subhanallah, jangan. Itu menodai citra guru kita yang jelek. Sandarkan kepada kita kesalahan kita, itu bagian adab Bapak. Adab, subhanallah. Sayang disayangnya terkadang yang sekarang ini subhanallah semudah itu menyandarkan hal-hal yang tidak sesuai kepada para masyayikh, subhanallah, kepada agama ini, subhanallah, ma'adallah. Semoga ini subhanallah yang sudah mengerti semoga bisa menjadi mengerti, semakin mengerti. Yang tidak mengerti semoga menjadi mengerti. Adapun yang gak mau mengerti, yang menutup hati, maka biarkanlah mereka. Subhanallah, yang penting tugas kita bismillah karena Allah, sampaikan ini karena Allah. Subhanallah, Allah yang menentukan segalanya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.